Perkenalkan, nama saya Made Wirasatya. Saya berasal dari Bali. Dalam video ini saya akan menjelaskan poin-poin terkait program mengajar dari rumah. Oke, yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang apa yang saya tahu tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program atau kebijakan ini merupakan gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memacu mahasiswanya agar dapat menguasai maupun mempelajari teknik-teknik atau skill-skill yang diperlukan untuk mendaftar atau memasuki jenjang dari pekerjaannya dan yang selanjutnya dari pendidikan mahasiswanya. Oke, yang kedua, saya akan menceritakan sedikit atau ringkasnya kenapa saya bergabung dengan program mengajar dari rumah. Pertama-tama program ini diperkenalkan oleh teman SMA saya, mantan teman SMA saya karena sekarang saya sudah kuliah. Dia memberitahu saya bahwa pertama dia memberitahu di grup bahwa ada suatu program mengajar dari rumah. Yang pertamanya saya belum tahu itu apa. Kemudian saya coba tanya dia, ini program apa? Kemudian dia menjelaskan program ini mengenai kita mengajar anak-anak dari rumah karena sekarang banyak kuliah offline. Kemudian saya coba cari-cari di internet terkait program ini apa, ngapain gitu, kegiatannya apa aja. Ternyata ini membuat saya cukup tertarik untuk ikut karena sekarang saya juga tinggal kuliah online di rumah aja, jadi banyak waktu luang yang bisa saya gunakan untuk membantu anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Karena saya juga melihat karena kuliah online ini banyak anak-anak yang di perumahan saya itu kerjaannya hanya main dan kurang dalam belajar. Jadi saya putuskan untuk coba ikut ambil alih dalam program ini. Mana tahu bisa membantu atau meringankan proses belajar atau metode belajar dari anak-anak yang ada di sekitar perumahan saya. Untuk sasaran siswa yang saya bantu, atau lebih tepatnya disebutnya anak-anak jangan siswa, anak-anak ajar saya mencari pastinya anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggal rumah saya, dari SD, SMP, dan SMA. Dan yang saya utamakan adalah anak-anak SD yang memiliki latar belakang pendidikan yang lemah ataupun keekonomi yang lemah. Karena ini program gratis, saya mengajarnya dengan sukarela. Jadi saya mencari anak-anak yang keluarganya kurang. Seperti itu. Misalnya SD dia nggak punya cukup waktu atau cukup uang untuk beli alat-alat baru, beli alat-alat elektronik, misalnya HP itu untuk kuliah, untuk sekolah. Jadi saya coba membantu. Caranya adalah dengan saya mencari atau dengan menanyakan kepada teman-teman saya, kira-kira adakah anak SD, SMP, SMA yang perlu sekiranya dibantu karena susah dalam belajar atau susah dalam mengikuti tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Jadi saya survei kepada anak-anak yang saya kenal dan anak-anak yang ada di rumah saya. Saya minta bantuan kepada teman saya untuk mencari datanya. Baru saya putuskan siapa-siapa saja yang saya ajar. Kemudian saya ke rumahnya dan minta izin kepada orang tuanya apakah anaknya mau saya ajar atau orang tuanya bersedia juga saya yang mengajar. Karena anak-anak saya itu ada SD, SMP, SMA, materi-materi yang saya ajarkan itu tidak bersifat khusus atau spesifik. Yang paling pertama adalah saya menanyakan apa yang sedang diajarkan dari sekolahnya, apa yang didapat dari sekolahnya. Karena jika belajar dengan terlalu banyak guru, terlalu banyak sumber, itu bisa membuat pecah pikirannya, jadi tidak terfokus pada materi yang diberikan.
Caranya adalah kita tanya dulu tugasnya pertama, tugas apa yang diberikan. Dari tugas itu kita bisa tahu materi yang diberikan oleh gurunya. Jadi kita bisa mengajarkan apa yang terkait dengan tugas itu. Kemudian saya juga setelah tugas pokok yang diberikan dari sekolahnya, saya juga memfokuskan pada pelajaran matematika karena pelajaran ini merupakan pelajaran yang banyak dikeluhkan oleh anak-anak karena kita semua tahu matematika itu susah, jadi kita perlu bantu mereka ya, sedikit-sedikit agar mereka lebih menyukai matematika. Tadi sedikit terkait materi. Sekarang metode yang saya pakai terutama untuk SD dan SMP itu tidak berfokus pada terlalu banyak tugas maupun materi. Kita lebih banyak bermain games yang tentunya berkaitan dengan materi yang diajarkan dari sekolahnya. Misalkan matematika, kita bermain game yang terkait dengan misalnya peluang, kita menghitung berapa jumlah peluang yang ada gitu. Kemudian kita juga SMA juga begitu, tapi SMA sedikit serius karena pelajarannya sedikit lebih susah. Kemudian yang paling saya tekankan adalah metode reward atau hadiah, di mana saat kita memberikan soal ataupun pelajaran, tugas, di mana itu adalah kewajiban, kita juga memberikan kepada mereka haknya setelah selesai mengerjakan itu, yaitu adalah hadiah. Hadiah bisa berupa games atau snack atau apa yang mereka sukai. Jadi kita memberikan satu soal, satu reward, atau satu materi, satu hadiah, seperti itu. Jadi proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan tidak terlalu tegang. Jadi mereka bersemangat untuk belajar di kemudian harinya. Jadi tidak ada rasa terpaksa ataupun malas karena program kewajiban hak ini. Oke, di sini saya melanjutkan cerita saya, pengalaman saya terkait dengan program mengajar dari rumah. Di hari pertama saya mengajar anak SD yang temannya adik teman saya. Rumahnya dekat, hanya berjarak 2-3 rumah dari rumah saya. Saya sudah cukup dekat dengan keluarganya, jadi untuk mendapatkan izin mengajar lebih mudah. Awalnya anak berumur 2 atau 3 SD gitu. Awalnya ya dia memang susah untuk dia belajar karena masih kecil, apalagi musim liburan. Ajak-ajak tugas saja susah, jadi perlu pendekatan yang cukup ekstra, sabar, dengan lebih banyak bermain game atau lebih banyak ada hadiah istirahat, dengan dibarengi juga pemberian materi. Kendala yang di hari pertama tidak begitu berarti karena baru satu peserta, jadi tidak begitu capek, hanya menguras sedikit tenaga. Di hari kedua saya mengajar siswa SMA, teman satu perumahan saya, sering saya ajak main juga. Kami belajar matematika. Dia dikasih tugas sama gurunya, jadi kami coba untuk menyelesaikannya pertama. Kemudian kami latihan soal terkait materi yang akan diajarkan selanjutnya. Jadi saat dia minggu depannya dapat materi itu lagi, jadi sudah hafal, ngerti duluan. Kemudian di hari ketiga saya ngajar dua peserta sekaligus di hari itu, di tempat yang sama.
mereka rumahnya tetanggaan, jadi kami cari tempat dan waktu yang sama. Ini siswa SMP belajar fisika belum ada, maksudnya IPA, kebiasaan ngajar SMA soalnya. IPA tentang tumbuhan herbivora, karnivora. Pertama-tama seperti biasa kita ngerjain bahas tugas yang dikasih dari gurunya di sekolah. Baru kemudian kita lanjut ke materi soal supaya lebih menguasai materi. Di hari ketiga, minggu kedua hari keempat, berarti hari keempat saya ngajar, ada 3 siswa, sudah mulai bertambah karena saya sudah nyaman, jadi nyari peserta itu lebih mudah. Saya juga minta bantuan teman saya untuk nyari peserta yang kira-kira mau saya ajar. Dia hari ini saya seperti metode saya sebelumnya. Di awal-awal saya akan bahas tugas. Setelah tugas selesai, kemudian kami bahas materi yang akan diajarkan nantinya oleh dosennya, gurunya. Jadi dia sudah tahu duluan, sudah paham duluan, dan nanti tinggal mengikuti di sekolah. Kemudian di hari selanjutnya, di hari kelima berarti. Di hari kelima cukup ada kendala di mana saya sedikit tidak enak badan, demam. Jadi saya mengundur jadwalnya, tapi tetap mengajar di hari itu karena saya rasa tidak terlalu parah. Jadi ya saya ajar. Rumahnya juga dekat, di beberapa blok di rumah saya, jadi tidak masalah. Seperti itu ada hari kelima ada dua peserta, jadi tidak masalah. Kemudian di hari keenam saya mengajar 3 peserta. Kendalanya seperti biasa, dia mulai bosan di hari ke-6, tapi saya coba mengakalinya dengan memberi game di sela-sela waktu, tidak terlalu di push gitu, jadi pelan-pelan agar dia juga nyaman atau betah belajar sama kita. Kendala yang paling berat itu mungkin izin orang tua, karena di zaman pandemi ini kan kita nggak tahu apakah dikasih izin atau enggak gitu. Jadi ya itu sih kendalanya. Selain itu paling di ongkos sama budget, karena kan kita nggak dapat bantuan apa-apa pas kegiatan. Jadi buku alat tulis gitu, ada yang kita beli juga, materi ngeprint gitu, ada pakai uang kita juga. Kemudian manfaatnya dari ini cukup banyak. Saya jadi dekat dengan keluarga di sekitar perumahan saya, dekat dengan semuanya lah, jadi lebih saling menolong, saling peduli selama pandemi. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang bisa saya lakukan dengan orang di sekitar rumah saya. Kemudian saya harap kegiatan ini terus berlanjut, ada lagi nextnya, karena ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Jadi harapan saya terus dilanjutkan dengan menambah orang lagi, nambah pengajar lagi, jadi semakin efektif. Di setiap daerah terpencil itu ada orang-orang yang membantu, walaupun tidak dibayar sekalipun, pasti masih banyak orang-orang yang mau
hatinya bergerak untuk membantu sesama. Jadi saya harap program ini tetap dilanjutkan karena sangat membantu adik-adik kita yang susah dalam belajar atau kurang dalam belajar karena di pandemi ini, daripada waktu yang kita sia-siakan terbuang begitu saja. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya untuk melakukan hal-hal positif, membantu warga sekitar kita. Perkembangan sebelum dan sesudah saya mengajar menggunakan metode dan materi ini semakin kesini semakin membaik, terutama pada anak-anak SD dan SMP. Mereka yang awalnya kurang antusias, tidak bersemangat, dan malas-malasan, setelah beberapa hari, beberapa minggu saya mengajar mereka, ada perubahan yang nampak dari semangat mereka, antusias mereka, kemudian mereka tidak malas lagi, bersemangat, dan mulai menanyakan lebih lanjut tentang materi-materi yang saya ajarkan. Mereka mulai timbul rasa ingin belajar, rasa ingin tahu, yang selama ini terhalang oleh kegiatan online ini. Jadi saya pikir ini merupakan perkembangan yang cukup positif. Jadi saya rasa program ini cukup berhasil dengan metode dan materi yang saya berikan kepada anak-anak SD dan SMP, terutama SMA, karena mereka juga banyak ujian, mau nyari kuliah, jadi tidak terlalu berfokus pada materi yang akan diajarkan di sekolah, tapi untuk mencari kuliahnya. Jadi mereka lebih serius, jarang bercandanya. Tapi tetap positif perubahan yang terjadi untuk anak-anak SMA.